Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda Solih-Solihah? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan dan pembelajaran ketiga dan keempat. Ananda Solih-Solihah, berbagai kebijakan pemerintah kolonial telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satunya sistem tanam paksa yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda. Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Pada masa pemerintahan Johannes van den Bos, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain, seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa yang membawa penyengsaraan bagi rakyat Indonesia antara lain, banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal. Rakyat semakin menderita. Wabah penyakit merajalela. Bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat juga terjadi di Grobogan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Edward Douwes Dekker. Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. Douwes Dekker mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Pendidikan atau edukasi, membangun saluran pengairan atau irigasi, dan memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau transmigrasi. Peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Terdapat beberapa tokoh dari beberapa daerah yang memimpin perlawanan terhadap bangsa Belanda. Sisinga Mangaraja dari Sumatera Utara, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, Silas Papare dari Papua, Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan Patimura dari Maluku. Ananda Solih-Solihah, perlawanan terhadap bangsa Belanda di setiap daerahnya banyak mengalami kegagalan. Hal itu terjadi dikarenakan perlawanan yang dilakukan masih bersifat kedaerahan, yang mana dilakukan secara sendiri-sendiri. Perlawanan itu tidak akan kuat dan mudah diadu domba oleh para penjajah. Bangsa Indonesia begitu luas, begitu juga dengan keragaman sosial budaya di Indonesia. Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Adapun wujud budaya, yaitu gagasan atau ide, misalnya kepercayaan, tindakan, misalnya upacara adat dan seni pertunjukan, benda, misalnya pakaian adat dan senjata tradisional.
Faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia antara lain faktor keturunan, perbedaan kondisi geografis, pengaruh budaya luar. Yang pertama adalah faktor keturunan. Berdasarkan ciri-ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras. Yang pertama, kelompok ras Papua Melanezoid. Yang kedua, kelompok ras Negroid. Yang ketiga, kelompok ras Wedoid. Dan yang terakhir, kelompok ras Melayu Mongoloid. Yang selanjutnya, faktor perbedaan kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis turut berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencaharian, contohnya perikanan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Pada setiap bidang tersebut, mereka akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan cocok dengan kondisi geografis lingkungan tempat tinggalnya. Faktor yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan luar. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keragaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh asing yang pertama ialah ketika orang-orang dari India, Cina, dan Arab, kemudian disusul orang-orang dari Eropa. Bangsa-bangsa tersebut datang dengan membawa kebudayaan masing-masing. Demikianlah pembelajaran tema pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.